ketika dengan dibungkus dengan sharing gitu atau menceritakan kebaikan Tuhan. Ini loh saya investasi ini saya cemplungkan uang segini terus returnnya 30% per bulan. Tuhan itu benar-benar baik, Tuhan itu benar-benar memberkati saya. Apa saja pertimbangan yang perlu kita pertimbangkan gitu ya, Ko Fandi ya, ketika kita memilih side hustle gitu loh. Iya. Pekerjaan sampingan. Nggak gampang juga. Siapa yang sedang mepet keuangannya? Ini kok pas banget ya topiknya di akhir bulan ya, Nathan sama Jonathan ya. Ini bukan sebuah kebetulan, ini mungkin sebuah pesan. Ini memang direncanakan. Ini mungkin jadi sebuah pesan buat Anda yang sedang mepet keuangannya, Sobat Raida. Ya kondisi sekarang memang nggak bisa dipungkiri ya, Ju. Kan sedang nggak stabil ya. Sebagian orang ngerasa aman-aman saja, tapi sebagian lagi bilang, waduh Tan, tiap hari deg-degan. Tiap hari mikirin ini itu, apalagi tiap hari mungkin tempat di mana mereka cari uang juga sedang susah. Sedang efisiensi. Sewaktu-waktu saya bisa diakhiri hubungan kerja saya. Maka dari itu Sobat Raida, kita sedang membahas tentang ketika keuangan mepet, yang salah itu pemasukannya kurang, gajinya kurang, atau pengeluarannya yang boros. Nah, kita mau ngobrol dulu ya. Dengan siapa nih, Jo? Kita akan bicara bersama Fandi Gunawan, Head of Business Connection dari GMS Bizkon. Kita mau sapa dulu Ko Fandi. Shalom, halo. Shalom Ko Fandi. Shalom semua. Halo. Puji Tuhan. Jonathan, hai. Terima kasih sudah join di Bahtera FM. Bagaimana kabarnya Ko Fandi, baik? Ya baik, puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan. Sekedar untuk informasi buat Anda juga Sobat Raida, kita selalu ngobrolin, nggak selalu sih ya, tapi sebagian besar ngobrolnya tentang bisnis sama Ko Fandi ya. Tentang uang juga yang hari ini kita akan bicarakan, karena Ko Fandi juga pebisnis, memiliki sebuah usaha yang namanya Safe Variasi di Jemur Sari. Jadi kalau mobil Anda perlu divariasi, udah bosen, nggak perlu ganti mobil, tambahkan variasi aja ya. Thank you. Nanti ada pendengar yang sales mobil, ganti dong Nathan, jangan divariasi saja. Salah lagi saya nanti ya. Sehingga baik, Ko Fandi, terima kasih sudah join hari ini. Kalau misalnya ngomongin soal keuangan kan nggak jauh-jauh dari yang namanya hemat ya. Siapapun kita harus berhemat, memang nggak boleh terlalu yang jor-joran beli sesuatu. Termasuk kita yang mungkin saat ini sedang kesulitan dalam keuangan. Tapi ada ayat di Alkitab yang menarik, Ko Fandi. Ini cuplikan saja. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, ini kan bikin kita bingung ya. Sudah berhemat, sudah ngirit, tapi masih berkekurangan. Berarti apa yang salah? Memangnya prinsip menghemat yang benar itu seperti apa, Ko Fandi? Ya, jadi kalau kita mau simpulkan, kok sudah kesimpulan ya. Ya, maksudnya kita mau ringkas ini jadi satu kalimat, yaitu kita bijaksana dalam mengelola keuangan. Ya, jadi kalau bijaksana dalam mengelola keuangan itu berarti kita ini pengelola, bukan pemilik. Gitu. Jadi kita ini tugasnya adalah karena Tuhan ketika pada awalnya pun di kitab Kejadian ada benar Hawa, Tuhan pun mengatakan bahwa ini ada satu mandat budaya gitu ya. Gitu, beranak cuculah, penuhilah seluruh bumi dan taklukkanlah itu. Jadi bukan kamu yang punya bumi ini, enggak gitu ya. Gitu. Jadi kita ini tugasnya adalah untuk mengelola. Jadi sebagai pengelola kerajaan Allah yang bijaksana, harusnya kita ini juga bisa mengelola, termasuk salah satunya adalah tentang keuangan. Dan yang kedua yang penting juga sikap kita ini akan uang. Uang ini sebagai hamba kita, atau uang ini sebagai dewa atau penguasanya kita. Siapa yang megang kendali di sini, gitu. Jadi kan ada orang yang ngomong money is a terrible master but is a good servant. Gitu ya. Uang itu adalah tuan yang jahat tetapi hamba yang baik. Jadi bagaimana kita bisa memperlakukan uang. Dan Amsal 11 ayat 24 ini sebenarnya saya ingin cuplik keseluruhannya gitu ya. Itu ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jadi ada dua kutub yang ekstrim. Yang satu yang seakan-akan menyebar harta itu bisa apakah kita melihatnya ini sebagai foya-foya, tetapi bertambah kaya, tetapi bisa juga menyebar harta itu bisa jadi ini menyebarkan instrumen investasinya, menyebarkan asetnya, seperti itu, sehingga bisa jadi asetnya itu bekerja untuk dia, gitu. Uangnya ini berlipat-lipat, multiplikasi, karena dia bijaksana menyebar hartanya ini. Karena di pengkhotbah pun juga bilang, saya cuplik dengan bahasa sehari-hari ya, gitu. Jadi intinya kita tuh suruh split aset kita jadi 7 atau 8 bagian, karena kita harus berjaga-jaga jangan sampai malapetaka itu memukul bumi. Seperti itu di pengkhotbah ada.
gitu ya. Cuman saya hari ini jujur sorry nggak hafal, cuman tahu terlintas saja seperti itu. Jadi prinsip seperti itu. Tapi ternyata ada yang menghemat luar biasa, namun selalu berkekurangan gitu. Nah ini yang terakhir ini yang kita mau concern kan. Kenapa kok kesannya menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan? Saya melihat ini ada 3 hal. Yang pertama, apakah ini mismanagement, bukan Miss Universe ya, atau miss apa, tapi mismanagement itu adalah yaitu kita salah mengelola gitu. Yang kedua, atau memang penghasilannya kurang gitu. Atau yang ketiga, apakah ada salah di sikap hati gitu. Kalau misalnya memang mismanagement, ya apakah kita selama ini itu salah mengelola keuangan. Kaum milenial sekarang kan ngomongnya dikit-dikit itu saya itu butuh healing gitu ya. Saya itu butuh self healing. Nah, itu yang sekarang lagi tren banget di kalangan milenial gitu, anak-anak muda. Kenapa kamu resign? Saya udah capek, saya butuh healing gitu. Loh, terus kenapa kamu nggak cuti? Itu saya butuh healing. Kenapa kamu pulangnya lebih awal? Butuh healing. Dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Jadi uangnya kemana? Ya kita tahu uangnya kemana kan? Ngopi atau liburan atau apa. Jadi kalau bagaimana cara mengatasi yang mismanagement ini ya dicatat, dimasukkan amplop misalnya, begitu terima penghasilan atau gaji atau income, langsung masukin ke amplop khusus yang kita harus mendisiplin, nggak boleh buka. Misalnya 10%. Ini kembalikan pada Tuhan, 10% lagi untuk kepentingan kerajaan Allah, apakah itu persembahan, apakah itu untuk donasi gitu ya ke panti asuhan dan sebagainya. Itu 10% lagi untuk short term saving. Itu untuk dana darurat. Itu 10% lagi untuk long term saving, untuk cicilan rumah, dana pensiun, dana pendidikan anak. 10% lagi untuk investasi yang uang dingin gitu ya. Teman-teman mungkin sekarang kan ada banyak instrumen modern gitu ya, ataupun instrumen yang tradisional juga nggak apa-apa, tapi ini jadi uang dingin. Dan 40% itu untuk operasional, kebutuhan hidup, bayar tagihan, listrik, air sekarang nggak bayar telepon ya, mungkin bayarnya kuota, gitu, makan, minum, wifi, itu terus mungkin angsuran gitu ya. Dan kalau lebih dari 40% itu boros, gitu. Dan 10% sisanya itu adalah untuk bersenang-senang gitu, untuk fun, untuk hobi, nonton, liburan, dan hati-hati dengan uang senang ini gitu, karena tahu-tahu yang 10% bisa jadi 50%, itu bisa jadi 100%. Gitu. Nah, itu mismanagement cara mengelolanya, dan itu harus disiplin gitu. Nah, kalau yang kedua penghasilannya kurang, nah apakah perlu penghasilan tambahan? Apakah perlu yang namanya side job, atau sekarang kerennya itu namanya side hustle? Begitu. Jadi kita punya kerjaan di kantor atau di toko atau di pabrik, kita kerja sama orang nih from 9 to 5, dari jam 9 sampai jam 5 sore, atau dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Lalu kita punya side hustle antara yaitu jam 5 sore sampai jam 7 malam misalnya. Atau gimana? Itu yang kedua, penghasilannya kurang, diatasi dengan side hustle. Yang ketiga, itu mungkin yang salah dengan sikap hatinya kita. Itu apakah kita menjadikan uang ini sebagai mamon, apakah kita ini mungkin tamak atau serakah, dan bisa jadi kita ini nanti kejeblos di investasi bodong. Begitu. Itu dia. Atau kadang-kadang yaitu yang lebih parah lagi, kalau misalnya investasi itu too good to be true ya, maksudnya ini terlalu bagus sebenarnya untuk itu, yang menjanjikan return 30% sebulan gitu, atau sehari 1% gitu, ataupun berapa, itu kan jadi concernnya kita gitu ya, karena terkadang juga mohon maaf gitu, orang-orang yang mengikuti itu lalu juga menjadi ini agen-agen marketingnya gitu ya, ketika dengan dibungkus dengan sharing gitu, atau menceritakan kebaikan Tuhan, ini loh saya investasi ini, saya cemplungkan uang segini, terus returnnya 30% per bulan, Tuhan itu benar-benar baik, Tuhan itu benar-benar memberkati saya. Lalu orang-orang yang dengar di kelompok kecil gitu ya, atau di gereja, lalu ikut-ikutan, dan akhirnya jadi downline-nya si orang ini, dan begitu kejeblos itu semua satu desa ini, bedol desa semua kejeblos semua gitu. Dan ada yang rela untuk meminjam uang, jual rumah gitu ya, untuk dicemplungin ke investasi bodong ini gitu. Dan itu kita benar-benar harus berhati-hati untuk hal ini. Dan kembali lagi ke sikap hati gitu. Bisa jadi manajemen keuangannya kena gitu ya, bisa jadi penghasilannya mungkin udah cukup, tetapi karena melihat ada ini ya,
ya seperti tadi ada peluang gitu ya untuk yang ujung-ujungnya bodong, gitu akhirnya pinjam uang, jual rumah satu-satunya, udah nggak apa-apa, seperti orang udah gelap mata, seperti mau ini ya kena apa? Hipnotis. Spirit judi gitu ya, gitu udah jual itu saya cemplungkan pasti ini ujung-ujungnya akhirnya kejeblos semua. Gitu itu benar-benar kita harus hati-hati. Baik, seperti itu. Berhemat seperti apakah yang kita praktekkan hari-hari ini? Apakah sudah benar? Itu tergantung dari apa yang kita sudah lakukan ya Sobat Trader. Manajemennya benar atau enggak, cukup atau enggak penghasilannya, dan yang ketiga sikap hati. Kadang-kadang kita hemat di satu sisi, tapi kita boros sekali di sisi yang tadi ya, healing tadi itu, kopi dan lain sebagainya, ya kan, Ju? Atau mungkin pengeluarannya memang nggak cukup, jadi ya memang harus cari pengeluaran pemasukan tambahan, yang baru. Atau yang tadi itu sikap hati ya, entah pengen cari yang lebih atau pengen jangan sampai dikeluarin lah ini berhemat buat inilah. Padahal itu juga bukan hal yang bijak dan cerdas seperti itu ya. Berhematlah yang bijak. Saya tertarik masalah side hustle tadi ya. Side hustle Sobat Trader bukan kungfu hustle ya. Itu beda lagi. Ini kalau ketahuan umurnya nih. Ketahuan umurnya lagi. Oke. Apa saja pertimbangan yang perlu kita pertimbangkan gitu ya, Ko Fandi ya, ketika kita memilih side hustle gitu loh. Iya. Pekerjaan sampingan. Nggak gampang juga. Oke, jadi yang pertama bukan untuk menggantikan pekerjaan yang utama, gitu. Dan juga bukan untuk menikung pekerjaan utama. Gitu ya. Jadi kasihan. Jadi kadang-kadang kan kita melihat nih, ada peluang nih, saya kerja di bidang sales misalnya, salesnya perusahaan nih, gitu. Ternyata atau misalnya saya kerja di bidang warehouse, di bidang ini ya stok yang masuk, gitu. Lalu ketahuan kan bos kan ada yang los-losan gitu ya, nota supplier apa itu diatur oleh seluruh anak buah gitu ya kan, karena bisnis makin besar nggak mungkin semuanya dikip sendirian, begitu. Jadi ketahuan suppliernya ini gitu. Nah terus habis itu ditikung. Jadi saya tidak menyarankan seperti itu. Kalau memang mau side hustle, ya side hustle lah di bidang yang lain. Itu jangan side hustle di bidang yang sama dengan yang ini. Yang kita kerja di mana, misalnya toko apa gitu ya, toko apa yang paling gampang, ya bilang aja lah toko alat kesehatan misalnya, gitu. Terus dari situ ternyata kita udah tahu suppliernya suppliernya lab barang medis tertentu, misalnya suppliernya obat tertentu, terus akhirnya kita main mata dengan suppliernya, saya bayar cash ya atau gimana. Terus saya akhirnya jual di online dengan harga yang lebih murah nah itu kan nikung pekerjaan utama. Nah itu saya tidak menyarankan itu. Kita harus kembali lagi jaga hati juga gitu ya. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, bukan korupsi waktu dan bukan korupsi uang di pekerjaan yang utama. Karena ini yang begitu misalnya saya hasil salah satu yang paling memungkinkan itu adalah bisnis online. Gitu. Tetapi yaitu bisnis online sekarang kan mereka itu kan butuh respon yang cepat. Betul. Gitu. Kalau mereka send message gitu harus cepat. Dan ada beberapa bisnis online yang ternyata performance-nya itu berdasarkan kecepatan kita membalas reply-nya mereka kan, mereply message-nya mereka. Hai Kak, barang ini ready nggak? Kalau kita nggak balas cepat, itu sama Tokopedia, bukan Tokopedia ya, Shopee atau apa gitu. Pokoknya intinya ada pasti tahu-tahu turun ini ya rate-nya ini toko online kita. Dan itu akhirnya misalnya bisa jadi ya udah mumpung bos gak ada gitu, saya akan konsen di bisnis online saya. Itu kan korupsi waktu gitu. Atau misalnya korupsi uang, misalnya justru malah lumayan ini bos nggak ngerti ada peluang untuk itu uang itu dipakai dulu untuk muterin ini gitu ya, untuk jadi side job. Nah itu berbahaya. Gitu. Yang ketiga, jangan korbankan waktu bersama keluarga terlalu banyak demi cari uang. Itu yang keempat, cari peluang baru atau malah ciptakan peluang. Itu yang ketiga, yang kelima, nggak bisa di dua perahu. Jadi suatu saat harus pilih salah satu. Kalau misalnya memang bisnis side job-nya ini akan jadi yang menguntungkan dan memang Tuhan ada arah dan pimpinan ke sana, ya udah pilihlah side job-mu untuk menjadi full time job. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata enggak, saya tetap berkarir aja gitu. Jadi suatu saat harus pilih dan jangan baper gitu. Nanti
tahu-tahu hati kita masih tertinggal di sana. Oh iya, andaikan dulu ini, andaikan dulu begini. Seperti itu. Itu sih, itu yang tips dari saya. Sedangkan jenis-jenis side job itu sangat-sangat banyak gitu ya. Jadi misalnya kayak fotografer gitu, bisa jadi fotografernya sepeda gitu ya. Benar. Atau bisa jadi fotografernya makanan, bisa jadi fotografernya apalagi barang-barang produk-produk yang sekarang kan zamannya ini nih, zamannya digital gitu ya. Semua pasti pengen mengemas barangnya dengan baik, dan itu bisa jadi satu pekerjaan yang asik juga gitu loh, untuk sebagai income. Gitu. Atau hobi-hobi kita yang selama ini nggak bisa dijadikan duit gitu, ternyata bisa jadi duit gitu ya. Apakah berkebun, apakah bisnis mainan atau apa gitu ya. Hobi-hobi kita yang waktu dulu seakan-akan ngabisin uang, tapi harusnya sekarang bisa malah untuk dipakai untuk cari uang begitu. Wow. Ternyata pertimbangannya banyak banget ya. Jadi harus cerdas untuk memilih side job Sobat Rida. Peluangnya mungkin sudah ada di depan mata, tapi harus dipertimbangkan apakah itu memakan waktu kerja kita, kerja utama maksudnya. Hati-hati, terus juga pikiran kita siapkan. Kalau memang lagi fokus sama pekerjaan utama, ya fokuslah. Karena di sanalah kita mendapatkan penghasilan utama. Setelah itu kita baru mikirin yang kedua di waktu-waktu yang kita sudah sediakan. Dan hati, jangan lupa ya. Makanya saya bingung. Kenapa kok? Bro Nathan ini side jobnya yang mana? Full jobnya yang mana? Aduh. Semua full time. Aduh. Full time dan full heart. Semua sudah dalam kesepakatan, Pak Fandi. Oh ya, good. Tenang saja. Saya selesai siaran, pamit sama Koji. Saya pamit ya, Ko. Oke, gitu ya. Jadi saya nggak diam-diam. Tenang saja. Aduh, dibuka di sini lagi. Bertanggung jawab sih. Iya. Karena ada orang-orang yang sengaja membuat ini jadi nggak jelas kan. Iya. Terus mencampur adukan segala sesuatu. Ya kita belajar lah, pastinya belajar dari di sini ada Bro Nathan juga yang sudah sangat-sangat profesional untuk membagi waktu gitu ya. Jadi jangan sampai firman Tuhan ini, oh ya itu kan untuk dia, bukan untuk saya. Iya, betul. Tapi kan firman Tuhan ya untuk kita semua. Betul, setuju. Kadang-kadang ntar ujung-ujungnya gini ya, loh kenapa kamu mikirin yang lain padahal kamu kerja di sini? Ya di sini kan lagi ada efisiensi, ini kan nggak cukup gitu ya. Ntar ujung-ujungnya nyala-nyalain penghasilan gitu ya. Padahal semuanya bisa dibicarakan. Kalau memang kita butuh ya kita tanya ke pimpinan gimana ya jalan keluarnya, pasti ada lah ya. Kenapa jadi saya yang sharing? Nanti saya sharing ya. Baik, kita masih bicara bersama Ko Fandi Sobat Rida, bicara tentang ketika keuangan lagi mepet, yang salah itu pengeluarannya yang terlalu banyak atau pemasukannya yang kurang gitu ya. Satu kasus yang mungkin juga sebagian kita ngalami juga nih Ko Fandi. Ketika memang sang suami, anggap sang suami udah kerja keras nih, masih belum cukup, peluang side job masih belum ada, memaksimalkan pekerjaan utama juga udah mentok, udah lembur-lembur. Terus ada kepikiran, gimana kalau istri ya? Tapi saya sih yakin kalau istri yang inisiatif sih pasti aku tak kerja Tapi kalau memang belum ada itu di sisi istri, apakah suami ini boleh ya bisa nggak bantu saya secara keuangan, misalnya bantu untuk jual apa gitu ya, bukan jual kulkas dan lemari baju yang ada di rumah, enggak ya, jual perhiasan biasanya, jual perhiasan lagi, enggak, jual usaha apa gitu ya, makanan atau apa, atau kerja mungkin. Boleh nggak sih etikanya kalau Ko Fandi dihadapkan dengan permasalahan seperti itu, suami yang minta istrinya untuk cari duit juga, gimana? Menurut saya sih nggak apa-apa ya, apalagi memang kita yang dari kalangan Tionghoa ini sangat-sangat erat dengan itu, karena saya dulu kan backgroundnya arsitektur, dan salah satu ciri khas dari bangunan rumah tinggal orang-orang suku Tionghoa ini adalah ruko gitu. Ruko itu justru malah makanya kenapa kok stereotipnya orang-orang Tionghoa itu dari kakek, papa mama gitu ya, terus habis itu anak, cucu dan sebagainya itu semuanya pintar berdagang, karena spirit untuk entrepreneurnya itu sudah dibangun dari sejak bayi gitu ya. Gitu. Jadi begitu turun dari misalnya kamar tidur di lantai 2 atau lantai 3, lantai 2-nya gudang, lantai 1-nya toko. Gitu. Jadi papa kerja, mama kerja, mungkin juga kakek nenek juga kerja, anak-anaknya dari bayi udah ini juga belajar untuk kerja juga, tahu juga gitu gimana problem-problem yang ada di pekerjaan di rumahnya dia sehari-hari, malah bukanya sampai malam dan sebagainya. Jadi kalau misalnya saya ditanya gitu, dengan latar belakang saya dibesarkan juga dengan
budaya seperti itu, ya saya pasti jawab boleh-boleh aja, gitu ya. Yang penting, nah ini kan penting value-nya ya. Yang penting pertama bahwa komunikasinya sehat, gitu ya. Jadi ini bukan pemaksaan, bukan gimana, tapi secara dua belah pihak sudah setuju, gitu. Yang kedua itu tidak mengabaikan anak. Itu sekarang anak kan juga apakah masih online sekolahnya ataukah sudah pendidikan tatap muka. Dan jadi ini gimana caranya atur. Cara yang terbaik menurut saya adalah istri kerja di rumah. Dengan cara seperti apa? Yang paling memungkinkan ya seperti tadi dengan bisnis online gitu ya. Kalau misalnya nggak ada modal gimana? Ya jadilah dropshipper salah satunya. Gitu. Dropshipper itu kan tidak perlu modal. Gitu. Jadi kita tinggal iklannya di online, lalu ngambil barangnya gimana? Yang ngambil barang dari orang lain dari supplier ketika barang itu laku. Gitu. Seperti itu hal yang paling gampang sih dan yang bisa dikerjakan di rumah. Jadi sembari tetap bisa mengawasi anak, bisa interaksi dengan anak, gitu. Jadi tidak mengabaikan tumbuh kembangnya anak juga. Yes, itu poin pentingnya ya. Karena juga istri kerjaannya juga nggak gampang ya, betul. Cuci baju atau apa yang lain gitu ya. Tapi kalau memang sudah keputusannya istri bekerja gitu ya, dan keuangannya udah mulai cukup, ya udah pekerjaan intinya istri, misalnya soal cuci baju atau yang bisa diberikan ke pembantu atau asisten gitu ya, ya diberikan. Jangan juga istri, kasihan istri juga Sobat Raida ya kan. Jadi pinter-pinternya kita untuk mengelola keuangan itu penting. Terus juga ketika memang kita nyata-nyata udah kurang gitu ya, side job. Yang ketiga juga namanya keluarga kan namanya kerjasama ya, suami istri harus kerjasama, perlu komunikasi, betul. Komunikasi juga dan perlu banyak pertimbangan dan tentunya banyak doa ya. Akan jadi susah ya kalau misalnya sang istri tidak mau mengerti dan bilang salahmu ya, kerjaanmu kok ya, jadi menikahlah dengan orang yang tepat. Nah itu beda topik tuh. Iya betul. Menikahlah dengan orang yang tepat Sobat Raida. Kesimpulan mungkin Ko Fandi. Ya silakan. Keuangan selalu mepet, gaji saya yang kurang atau saya yang boros? Silakan Ko Fandi. Silakan. Ya saya sih ingin menutupnya ini dengan kita baca Amsal 6 ayat 6 sampai 8 ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi ada 3 poin. Yang pertama, kita belajar dari semut ya, seekor binatang yang sebenarnya sangat-sangat rentan, sangat rapuh, sangat lemah gitu ya. Tapi dia bisa memimpin dan dia bisa memanage dirinya sendiri. Itu. Yang kedua, uang ini adalah sebagai hamba, bukan sebagai tuan kita atau sebagai dewanya kita. Yang ketiga, seekor semut pun dia punya visi ke depan dan dia punya kedisiplinan untuk mewujudkan visi itu. Jadi semoga kita semua bisa diberkati dengan pembicaraan kita hari ini. Luar biasa. Semut aja Sobat Raida, habis datang ke makanan sana, terus kita usir gitu ya. Ada makanan lagi, dia datang ke sana lagi. Konsisten melakukan hal yang dia suka dan yang harus dia lakukan ya Sobat Raida. Jangan sampai kita kalah juga. Narasumber kami Ko Fandi punya Instagram yang bisa Anda follow. Di mana Jonathan Instagramnya? Anda bisa follow ya di @fandi_sav. Oke, ya. Itu ya, yang benar ya. Mau dicek lagi dulu? Boleh. Fandi_SAVE. Ya itu. Kurang E tadi. Ya. Fandi_save. Ya. Di situ juga bisa Anda follow Sobat Raida. Ketika di follow boleh jadi berkat juga. Boleh lihat postingannya juga, semoga bisa memberkati dan menghibur. Karena selalu aja di story-nya Ko Fandi ada sesuatu yang menghibur ya. Yang terakhir tuh anak 90-an enggak boleh nonton TV terlalu dekat. Ternyata sekarang pakai VR. Udah bukan dekat lagi, nempel sekarang. Tapi Ko Fandi, kami ucapkan terima kasih kalau hari ini kita bisa sharing tentang mengelola keuangan. Saya rindu mungkin bulan depan kita bicara tentang investasi kali ya. Boleh. Supaya kita juga boleh jadi berkat buat para termasuk yang bodong-bodong itu ya. Nah itu ya, tanpa sebut nama tentunya ya, bahaya soalnya. Ya, pasti dong. Doa kami Ko Fandi sehat selalu sekeluarga, pelayanan dan pekerjaannya Ko Fandi. Kami juga doakan semakin luar biasa. Amin. Makasih Ko Fandi buat waktunya. Amin. Tuhan berkati. Thank you semua. God bless ya. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.